Halo Sobat Figur, kembali lagi bersama Figur Public ID. Dan di kesempatan kita kali ini, kita bakal membahas mengenai ujaran kebencian yang dilontarkan oleh mantan Ketua KPK, tidak lain tidak bukan yaitu Abraham Samad. Dugaan membenci Jokowi sudah sejak tahun 2014 ketika ia tidak terpilih menjadi wakil presiden. Dan baru-baru ini nih, dia memberikan orasi kebencian kepada masyarakat untuk mengadili Jokowi dan keluarganya. Sekarang udah pakai acara bawa-bawa keluarga ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke cuplikannya. Inilah dugaan mengapa Abraham Samad membenci Jokowi. Pak Abraham, ini yang juga banyak jadi pertanyaan publik ketika Anda mendeklarasikan diri. Dengan semangat Anda, mungkin ambisi Anda yang terlihat untuk berlaga di Pilpres kali ini mengingatkan saya, Pak Wima, dan Kang Asep dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu yang katanya Anda ketika masih menjadi Ketua KPK itu ikut juga ini bermanuver secara politik untuk dipinang jadi calon wakil presiden dari Jokowi. Saya mau kutip sedikit ya Pak Abraham, ini dari artikel beberapa tahun yang lalu. Hasto Kristianto mengungkap pertemuan antara PDI Perjuangan dan Ketua KPK ketika itu Abraham Samad pada Februari-Mei 2014 atau menjelang pemilu. Seperti dikutip CNNindonesia.com, terjadi pembicaraan antara PDI Perjuangan dan Samad mengenai posisi strategis wakil presiden. Pertemuan itu menurut Hasto dilaporkan kepada Jokowi selaku calon presiden. Mengenai pertemuan antara Jokowi dan Samad di Yogyakarta, disusun skenario agar Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tidak sengaja dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan keduanya. Namun pada akhirnya yang terpilih menjadi cawapres Jokowi adalah JK, bukan Samad. Hasto pun mengaku ditugaskan Jokowi untuk memberitahukan hal itu kepada Samad. Saya bacakan sedikit kutipannya Hasto. Bagi saya yang menerima tugas dari Jokowi itu suasananya tentu tidak enak menyampaikan kabar buruk pada beliau, yaitu Abraham Samad. Ketika saya sampaikan, beliau mengatakan, ya saya tahu itu karena saya telah menyadap pembicaraan dan yang menyebabkan saya gagal adalah saudara BG atau Budi Gunawan. Itu kata Hasto seakan menirukan ucapan Samad. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Inilah dugaan mengapa Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang. Karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau
pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara, tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian Bung Refli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan